Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di sini saya akan membahas sedikit tentang mawar ya. Jadi teman-teman, jika kalian ingin memutuskan untuk menanam mawar, membeli mawar, nah ini mawar saya itu mawar wangi ya, mawar Medan, dan ini Abraham Darby super wangi, udah pada rontok. Saya belum pruning karena saya masih menunggu, masih ada dua kuntum yang belum mekar. Nanti kalau dua kuntum ini sudah mekar, baru saya akan pangkas secara bersamaan ya, supaya nanti dia tumbuh tunasnya bareng dan mekar bunganya juga bareng, seperti ini kurang lebih ya. Saya itu sudah lakukan itu berkali-kali ya, dan setiap kali mekar itu satu pot tuh banyak, gitu, satu pohon itu banyak. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menanam mawar atau membeli mawar, kalian pastikan dulu si tanaman mawar itu nantinya mau diletakkan di mana gitu ya. Dan hal yang paling penting sekali, peletakan mawar itu harus di tempat yang terkena sinar matahari ya. Kalau bisa itu full ya, dari pagi sampai sore kalau bisa. Kalau tidak bisa itu minimal sekali, minimal itu dari pagi sampai siang ya, atau dari siang sampai sore. Jangan diletakkan di tempat sinar matahari yang hanya sebentar saja, mungkin 1-2 jam, atau di tempat yang remang-remang mataharinya ya, tidak terkena sinar matahari, mungkin di bawah pohon gitu, kurang bagus teman-teman. Karena si mawar ini kan tanaman yang mengeluarkan bunga ya, dia butuh sinar matahari yang lebih banyak gitu. Nah, seperti itu sangat penting sekali. Sebenarnya tanaman apapun juga sangat memerlukan sinar matahari ya, tapi kalau mawar ini benar-benar harus tidak boleh, tidak bisa tidak kena matahari itu. Biasanya seperti itu. Kalau kurang sinar matahari itu banyak kendalanya teman-teman, kayak jamur lah, banyak ulat atau kutu-kutu gitu, banyaklah kendalanya, dan si pohonnya itu akan kerdil, bahkan ya gitulah, hidup segan mati tak mau gitu. Itulah mengapa saya sampai letakkan mawar itu naik ke pagar sini nih. Nah itu karena harusnya kan di sini ya, harusnya sini bisa lah ya, tapi di sini tuh kena sinar mataharinya tuh jam 10 ke atas ya, jam 10 pagi ke atas nih, udah jam 10 baru terkena sinar matahari. Sedangkan kalau diletakkan di atas itu jam 9, jam 8 itu udah kena sinar matahari. Dan ini tadinya ini kesubur karena tadinya tuh di atas sana tuh teman-teman, di pot itu dulunya di bawah. Nah sekarang saya rolling karena saya kemarin ini habis mekar banyak, saya tidak mau ini terlalu sering kena hujan, biar mekarnya tuh seperti itu tuh bisa dinikmati lebih lama ya. Itu juga kalau hujan saya pindah ke teras ini teman-teman, biar tidak kena air hujan, biar tidak cepat rontok. Nah karena pagi ini cerah ya, biar dia tidak kekurangan sinar matahari juga, saya letakkan di situ biar terkena sinar matahari. Dan ini juga nanti kalau itu kan ada kuncup-kuncupnya tuh, kalau sudah mekar itu saya turunkan ke bawah. Dan ini setelah saya pruning mau saya letakkan di sana. Nah, jadi di rolling gitu ya. Karena memang tidak cukup ini tempatnya yang terkena sinar matahari itu yang di dekat-dekat pagar aja tuh teman-teman. Sementara yang di sini tuh enggak tuh terasnya ya. Oke, yang kedua atau yang ketiga ini kalau bisa teman-teman letakkan tanaman kalian itu nanamnya di tanah ya teman-teman, di tanah seperti ini nih, langsung di tanah ya.
Maksudnya ini di pot tapi dia tembus ke tanah ya, ke bawah tuh tanah los gitu ya, tidak ada sekatan. Dan sementara ini di pot besar, sangat besar, makanya sehat dan subur. Oke, terus media tanam teman-teman, media tanamnya kita ikutin saja petani-petani mawar yang ada di kota kita ya. Kalau bisa jangan beli di kota lain gitu ya, atau di tempat yang jauh dari tempat kita. Misalnya kalau saya ini di Bandung nih, di Bandung di dataran tinggi, saya belinya di Bandung juga, di tempat petani yang ada di dataran tinggi seperti itu ya. Jadi kalau misal saya ini di Gunung Kamojang, saya belinya di Lembang. Ini masih satu wilayah lah, satu Bandung, satu suhu ya, suhunya masih dingin gitu, suhu udaranya tuh masih sama lah kurang lebih. Jangan belinya kita di Bandung di dataran tinggi, kita belinya di misalnya di Surabaya atau di Semarang atau di mana gitu. Jangan terlalu jauh dari tempat kita gitu, biar suhunya masih kurang lebih sama gitu, seperti itu. Dan kalau saya sarankan beli mawarnya itu beserta media tanamnya ya, jangan yang hanya sedikit sekali media tanamnya. Kalau saya sarankan sih lebih baik full media tanamnya. Dan kita bisa pelajari apa sih si media tanam yang mereka pakai ya, yang petani-petani mawar pakai ya gitu. Kalau saya waktu itu pelajari ya, di media tanamnya itu hanya sekam dan pupuk kandang saja gitu. Nah lalu saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil ya, banyak yang subur. Pada awalnya saya tanam mawar itu mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu, saya tuh bereksperimen terus loh. Kadang saya hanya memakai tanah saja, kadang dicampur pupuk kandang, kadang ya gitulah. Banyak sekali yang eksperimen yang saya lakukan untuk tanam mawar, dan cocoknya itu memang yang sesuai dengan petani mawar kita aja. Misalnya kita beli di Bandung nih, saya beli sama media tanamnya ya. Jadi saya intip tuh media tanamnya apa aja isinya, ternyata itu hanya sekam sama pupuk kandang. Dan kita bisa juga sebelum beli itu konsultasi dulu ya, apa aja yang harus disiapkan. Misalnya ya potnya ya, media tanam tambahan kalau mau diletakkan di pot ya, kan biasanya kalau polybag yang dari petani mawar yang kita beli itu kan agak kecil ya. Nah nanti kalau mau dipindah ke pot yang lebih besar seperti ini atau seperti ini, nah media tanamnya apa aja yang harus disiapkan. Jadi siapkan dulu media tanamnya sebelum membeli gitu ya. Nah itu jangan sampai kita udah beli, mawarnya udah datang, kita belum siap media tanamnya, itu jangan. Nanti kita jadinya media tanam apa aja lah gitu, yang ada aja gitu, itu jangan. Kalau tidak mau kecewa ya. Kalau misalnya ini kita memang belum siap media tanam nih, kan kita biasanya dikirim dengan pot yang seukuran gini ya, atau lebih besar dikit gitu. Nah kita begitu datang si bunganya ya, datang gitu, kita jangan bongkar dulu, kita letakkan aja di tempat yang sedikit terkena sinar matahari ya, mungkin matahari pagi aja kalau baru datang ya. Lalu kita siram, kita biarkan dulu dia tenang, sambil kita siapkan media tanam untuk tambahan ya, kalau mau dipindah ke pot yang lebih besar gitu.
Nah, untuk selanjutnya kalau sudah siuman, nah ya kan baru datang biasanya kan layu ya. Nah, kalau udah seger baru udah kita kenalkan ke tempat yang ada sinar matahari yang agak lama gitu, bertahap aja gitu. Soalnya kan sayang ya kalau kita sudah beli mahal-mahal ya kan. Mawar ini kan termasuk tanaman yang mahal ya, apalagi kalau tanaman yang mawar yang impor seperti ini nih, Abraham Darby ini segini bisa 200 lebih loh teman-teman. Oke, sedangkan saya sudah udah 3 tahun menggeluti pengen gitu ya punya tanaman mawar yang bagus gitu, yang bisa enak dilihat gitu ya. Nah, mungkin itu. Lalu untuk selanjutnya pemupukan ya, pemupukan saya menggunakan NPK. Saya menggunakan NPK cantik itu 1 bulan sekali teman-teman, dan diletakkan hanya di pinggir pot, dan itu sedikit sekali. Mungkin kalau pot besar ini hanya 15-20 butir ya, yang kecil-kecil itu. Kalau yang segede ini mungkin hanya 10 butir. Itu saya lakukan 1 bulan sekali. Soalnya saya pernah melakukan pemupukan itu kira-kira 2 minggu sekali gitu. Lalu agak-agak overdosis gitu ya. Jadi si daunnya tuh rontok teman-teman. Rontok habis tapi tidak sampai mati gitu. Lalu pemupukan selanjutnya kalau saya nih, bulan ini NPK, bulan depan itu kompos teman-teman. Kompos itu kompos dapur ya, kompos sampah dapur, kulit bawang, kulit buah-buahan gitu saya kumpulkan. Kalau udah jadi kompos barulah ditaburin ke atas media tanam. Kalau itu agak banyak nggak apa-apa ya, nggak harus segini juga, sejumput juga ya, kira-kira 1 mangkok gitulah ya, sekali aplikasi gitu. Nah itu, dan beberapa kesalahan yang saya lakukan tentang mawar ini ya. Yang pertama, saya kan sering gatal gitu ya tangannya ya. Kalau kelihatan mawar kok nggak subur gitu, lalu saya bongkar teman-teman, saya ganti media tanam. Nah itu jadi bikin tanaman mawar saya itu stres lagi ya. Jadi biarpun ditanam lagi dia akan bangkit lagi dari nol ya. Beda dengan tanaman mawar yang saya tidak otak-atik ini, yang seperti ini. Nah ini tidak saya otak-atik sampai si media tanamnya tuh banyak cacing dan sepertinya udah padat sekali tuh, tapi tanamannya subur. Nah ini buat pembelajaran aja. Jadi kalau udah tanam mawar, kalau sudah pas gitu media tanamnya, udah biarin aja. Kalau biarpun kerdil juga, asal kita siram, dipupuk ya, kena sinar matahari, nah itu insya Allah nanti dia akan subur lagi ya. Kadang-kadang tanaman kerdil itu gara-gara si media tanamnya tuh belum matang gitu, bisa jadi ya. Nah gitu. Kalau untuk pembuatan media tanam saya sudah videokan ya di episode sebelumnya. Dan kesalahan kedua saya itu memberikan media tanam ini nih, menambahkan pupuk sekam yang ini nih. Nah ini itu sekam yang dari kandang ayam. Nah itu saya pikirnya ya udah sama aja pupuk ya, pupuk sekam yang sudah berpupuk gitu. Saya pikir seperti itu, dan itu ternyata tidak cocok untuk mawar ya. Waktu itu saya taburkan gitu untuk pengganti kompos gitu ya. Ternyata apa yang terjadi, banyak sekali kutu-kutu putih di sini gitu ya. Dan ini udah mulai sembuh nih teman-teman. Ini baru saja beberapa bulan yang lalu ya, sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah. Itu saya
pupuk kompos itu, pupuk sekam yang dari kandang ayam itu, ternyata itu bener-bener banyak sekali yang mati teman-teman. Itu si mawarnya ya itu saya aplikasikan, lalu 2 minggu kemudian tuh banyak sekali kutu-kutu putih ya, banyak penyakit gitu. Itu mungkin harus difermentasi dulu, harus dicampur kompos yang lain dulu gitu biar matang, benar-benar matang gitu, baru diaplikasikan ke tanaman mawar kita gitu. Tapi kalau yang paling aman sih sesuai pengalaman saya itu ya udah, itu pemupukannya itu NPK 1 bulan sekali, bulan ini NPK, terus 1 bulan kemudian tuh kompos ya, komposnya tuh kompos dapur aja, kompos yang kita punya. Dan NPK juga harus sedikit sekali, sekitar 10 ya kalau pot ini. Kalau pot itu baru 20 kan, 2 kali lipat lah besarnya ya. Terus kita juga harus sediakan pestisida ya. Kalau mawar itu banyak hamanya, banyak kutu-kutu kecil ya, ulat gitu ya. Jangan sampai kita sedang mencium aroma mawar itu si hamanya masuk ke hidung atau ulat bulu ya kan, ngeri kan. Nah, kita siapkan pestisida ya. Saya siapkan pestisida itu pakai Curacron ini. Nah, saya pakai ini. Sebenarnya merek lain juga banyak ya, tapi saya pakainya ini, Curacron insektisida ya. Ini saya lakukan penyemprotan kalau ada hama saja. Saya tidak rutin menyemprotkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu saya tidak. Saya lihat dulu, saya cek dulu kalau kira-kira tanaman saya banyak hama, baru saya semprot. Nah, itu mungkin itu dulu. Mungkin ada yang kurang, silahkan ditambahkan di komen sesuai apa yang saya lakukan. Hanya itu saja sih sebenarnya sih, kalau saya tidak salah ingat ya. Intinya itulah yang penting. Oke, sekian dulu. Ini udah terlalu panjang nih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.